Ya, baik teman-teman, di sini kita bisa melihat di blendernya itu sudah ada tekstur kayunya. Nah, ini mungkin bagi kalian yang belum pernah, ya artinya belum pernah memegang blender, itu penting sekali diajarkan bagaimana hal-hal dasar ya. Tetapi untuk yang mungkin sudah beberapa kali sudah SMK-nya itu pegang blender, ini dianggap sebagai reviewnya ya. Kalau mungkin lupa bisa diingat-ingat lagi gitu ya. Apakah sih bisa lupa Pak? Ya bisa jadi ya. Karena secara teori ilmu kalau nggak dipelajari atau nggak dipegang lagi selama 3 bulan itu biasanya ada yang lupa gitu ya. Nah teman-teman, selamat pagi. Nah di sini akan dimulai ya untuk tutorial bagaimana cara menambahkan tekstur ya. Yang pertama kalian boleh kita cari dulu teksturnya ya. Teksturnya apa sih Pak teksturnya? Nah teksturnya di sini kalian bisa mengetik kata kuncinya adalah wood misalnya. Nah wood ini atau bisa ditambahkan wood tekstur. Oke. Kemudian dipilih mode gambar. Nah di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali pilihan kayunya. Ya. Pilihan teksturnya banyak. Nah kira-kira kalian bisa melihat, bisa memilih ya mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang dibayangkan atau imajinasinya gitu ya. Oke. Nah sudah ketemu, misalnya saya suka yang ini, kemudian saya simpan. Ya ketika menyimpan, saran saya yang ketika menyimpan yang sebelah sini. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau yang disimpan sebelah sini nanti jadinya ukuran kecil. Nah ini kita simpan dulu, klik kanan save image as ya, kemudian kita simpan di mana. Saran saya ketika kalian mengumpulkan berupa file Blender itu jadi folder dengan project file Blendernya ya. tekstur kayu. Nah sudah tersimpan. Kemudian tambah lagi lantai ya. Lantai itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalian lupa bahasa Inggrisnya, kalian bisa pilih translate. Nah, kemudian pilih lantai. Nah, lantai ini kalau di terjemahkan bahasa Inggris adalah floor atau floor ya. Floor ya. Kalau untuk memulai gimana Pak? Kalau untuk memulai ya silahkan bisa dipilih ini dulu ya. Jadi bisa jadi punya kalian ini memang nggak ada isinya, tekstur apa-apanya nggak ada ya. Bisa jadi langsung diklik saja sini, klik new ya, kemudian muncul ini ya, muncul kayak tadi ya, Principal BSDF sama Material Output ya. Kemudian kita masukkan di sini image-nya, didrag ke sini. Nah, kemudian color ketemu color. Kalau misalnya warna biasa bisa, ya, bisa jadi ini. Ya. Tapi kalau misalnya ingin jadi ada image-nya tadi sini bisa jadi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah salah satu fungsi dari tekstur. Cara bagaimana masukkan teksturnya. Nah, saya tanyakan dulu, kita akan mendemokan langsung atau menyimak dulu? Saya tawarkan ke teman-teman, silahkan. Menyimak dulu ya. Ya, oke, menyimak dulu ya. Nanti akan saya sharekan gitu ya, kalian baru bisa mempraktekkan. Ya. Kemudian berikutnya kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke sini teman-teman. Kalau mewarnai ini bagaimana Pak? Ya. Nah biasanya kalau misalnya ingin baru ya, dengan objek yang berbeda ya, bisa jadi dengan menggunakan ini teman-teman. New lagi tidak apa-apa. New. Kemudian kita memilih image yang lain misalnya.
Ini kalau beda, ya kalau beda. Tapi ya biasanya memang beda sih. Ya. Nah ini sudah bisa ini. Ya. Nah ini beda. Kalau sama bagaimana Pak? Kalau sama, kalau sama cukup diseleksi aja. Kemudian di sini itu ada pilihannya material keberapa. Nah, berarti tadi kalau yang tadi berarti material ke-6. Nah, ini jika sama ya, jika sama. Ini juga termasuk ini jika sama ya tinggal dipilih yang material 6. Karena sebelumnya sudah dibuat. Pak, kalau misalnya belum pernah dibuat gimana Pak? Ya tadi dengan cara membuat baru, klik new, kemudian cari image-nya. Nah misalnya saya ini mencari image yang baru, ya, mencari image yang baru, ini marmer misalnya ya. Ini kita simpan. Maaf Pak Nur, kecepatan dah ya teman-teman ya. Standar ya. Oke. Kalau untuk mencari image ya diulang-ulang ya nanti ya. Oke. Nah ini ada marmer kebetulan atau bisa menggunakan ini. Nah ini berlaku untuk image yang berbeda. Kita bisa menambahkan baru ya, klik baru tadi. Jadi diklik kemudian klik new. Kemudian image yang baru tadi silahkan bisa dimasukkan, drag ke blendernya ya. Kemudian color ketemu dengan base color. Set. Nah ini kalau kita lihat, kita amati, ini sudah ada. Nah sudah ada apanya ini, sudah ada image-nya gitu ya. Nah sudah ada teksturnya yang ada yang terbentuk dari gambar tadi ya, yang kita cari di Google. Nah, Pak Nur, kalau misalnya hanya warna, saya ulangi lagi, kalau hanya warna berarti ya gimana Pak? Ya klik new, ya klik new lagi. Tentunya objeknya ini perlu dibuka dulu ya teman-teman. Perlu diseleksi, kemudian klik new. Di sini warna putih paling atas ini kalian klik, silahkan dipilih warnanya. Nah ini biasanya kalau bikin yang kartun gitu ya, model-model yang stylized itu biasanya menggunakan yang seperti ini ya, menggunakan objek-objek seperti ini, warna-warna pastel dan seterusnya gitu. Nah seperti ini. Kalau hanya warna cukup dengan tanpa harus memasukkan atau mencari image dari Google ya, tekstur dari Google. Nah, ini juga ya, ini bisa saya warnai merah. Nah, karena warnanya beda ya berarti saya itu bisa mencari yang baru. Nah sini. Nah kemudian teman-teman ada juga yang coba ini lantainya juga sama caranya, klik new, kemudian kita masukkan tekstur lantainya. Nah, ini. Kita tarik ke sini, kemudian color ketemu dengan base color. Set. Nah ini ya. Nah ada pertanyaan ya kan, kira-kira ini lantainya terlalu besar enggak menurut kalian? Kalau misalnya mejanya segini terlalu. Nah, ya kebesaran ya nanti ya. Oke, bisa di mute dulu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ada kadang kita perlu juga misalnya ingin teksturnya itu lebih kecil ya, bisa juga ya kan. Nah itu caranya gimana Pak? Nah caranya kalian di sini ini agak tambah sedikit ya, agak sulit sedikit, tapi kita di sini karena pengantar ya, saya carikan yang paling mudah. Ini ada add
ya, kemudian kalian ketik map. Map harus taruh sini. Nah, ini susun yang rapi. Ini karena nggak dipakai lagi, ditumpuk aja enggak apa-apa. Ya, ditumpuk. Jadi butuhnya adalah map, kemudian satunya lagi adalah UV map. Map lagi enggak apa-apa, yang pilih yang map atas. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita menyambungkan ya. Vektor ketemu dengan vektor. Kemudian UV ini ya. UV ini ketemu dengan vektor juga sih ya. Set. Nah. Ya, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, ini bisa diminimize ya. Saya ulangi lagi. Delete, klik delete kalau misalnya nggak jadi. Saya pilih add, kemudian map. Ya, pilih mapping. Kemudian pilih add lagi, pilih map lagi, pilih aja yang UV map. Terus nyambungannya bagaimana, Pak? Nyambungannya vektor ketemu vektor. Kemudian UV ini ketemu dengan vektor. Nah, seperti itu. Loh Pak, tadi kan katanya mau mengecilkan skalanya Pak, skala dari teksturnya. Nah, kalian bisa di sini dari apa ini, scale-nya ya. Nah, scale-nya ini bisa dikurangi. Nah, misalnya dibuat 0,5. Ya. Oke, itu berarti semakin membesar malah ya, semakin membesar. Oke. Nah, kalau ingin semakin mengecil ya diperbesar aja ini untuk angkanya. Ini kita, nah, gitu ya. Kelihatan enggak ya? Kita geser ke atas. Nah, ini scale-nya ini kalau kita tarik ya semakin mengecil, semakin mengecil itu. Kalau Z kan nggak perlu ya, karena sifatnya adalah kalau gambar vektor kan bersifat panjang dan lebar itu aja, tidak ada tingginya kan, nggak ada. Nah itu, jadi sehingga ini bisa kita gunakan ya, kita gunakan bisa lebih kecil. Nah, ini nanti dikira-kira yang kira-kira serasi yang mana ya. Nah di sini ada add, kemudian like ya. Nah di sini ada 4 cahaya yang umumnya dipakai. Yang pertama adalah point light. Nah, point light itu semacam kalau lampu ya teman-teman, lampu itu lampu bolam. Tahu ya, lampu yang melingkar itu kan. Nah, ini. Contohnya kalau misalnya ditaruh di atas meja itu seperti ini. Loh Pak, kok lampunya kecil sekali, Pak? Nah, bisa juga kok diperbesar ya. Jadi kalau ketika kalian pilih lampunya, kemudian lihat di object properties, ini ya object data properties. Di sini ada pengaturannya. Nah, object data properties, powernya berapa? Nah, bisa lebih terang gitu ya. Nah, ini biasanya lebih untuk menonjolkan objek-objek tertentu yang kira-kira ingin ditonjolkan. Nah, ini contohnya di atas meja ini ya. Kalau misalnya ada rumah kelihatan malam-malam itu malah keren lagi. Yang jelas ini Pak Nur kenalkan dulu lighting ya. Nah, lighting ini bisa kalian atur dari segi yang pertama, dari segi powernya. Power itu apa sih Pak? Terang dan tidaknya, level terangnya. Kemudian bisa melihat radiusnya juga ya, radiusnya itu pengen radiusnya kecil atau besar itu bisa juga diatur. Kemudian juga warnanya, jadi lampunya itu kan saat ini kalau kita melihat di jalan-jalan warnanya ada lampu hijau ya. Nah kemudian yang apa gitu ya, lampu studio itu kan bisa warnanya bisa diatur ya. Misalnya kalian ingin membangun suasana horor ya, berarti lampunya lampu, meskipun ada lampu ya, lampu-lampu yang suasana merah misalnya. Nah,
Jadi kan kayak kelihatan darah itu ya, kelihatan kayak mencekam gitu ya. Nah, atau biru. Ini ada warnanya. Nah, ini untuk apa ini? Untuk lampu ya, untuk lampu. Ini saya kembalikan lagi ke putih. Nah, kemudian teman-teman ada lampu yang lain, add, kemudian like, kemudian ada sun. Nah, sun ini ada lampu sun apa? Matahari ya. Nah, ini, ya, ini kalau mungkin siang hari, kalau mungkin memang latarnya siang hari. Ya, ini siang hari. Ini juga bisa diwarnai teman-teman. Dan ini sifatnya lebih luas, ya lebih luas. Kalau lighting tadi yang point light kan namanya juga point titik ya kan. Itu kan berarti lebih kecil lingkupnya. Biasanya untuk lampu taman kayak gitu ya. Kalau di rumah kayak itu lampu taman yang menyoroti hanya objek-objek tertentu. Atau lampu tidur juga bisa diaplikasikan di lampu tidur. Nah, tadi ada lampu apa ya? Lampu sunlight. Nah, bukan merek sabun ya, tetapi light sun atau sunlight. Ini bisa juga diatur juga. Nah, ya juga diredupkan. Tuh. Pak, kalau lampunya saya warnai hitam gimana, Pak? Oh ya, ada kebetulan ya. Nah, mungkin biru. Nah, ini biasanya dari warna lampu ini bisa menambah nilai solid ya, atau misalnya objeknya itu bisa kelihatan real dan seterusnya, itu bisa main lampu juga bisa. Nah, kemudian tadi ada point light, kemudian sunlight, kemudian satunya lagi adalah spotlight. Spotlight itu berarti lampu yang ada corongnya gitu ya, yang termasuk lampu senter itu juga ada. Nah, atau nanti kamu bisa, oh ya ini sekalian Pak Nur tunjukkan biar, nah ini kalau ingin sungguh-sungguh silahkan nanti cari di glass texture blender. Nah ini oke, di YouTube ya berarti ya. Nah, ini Pak Nur buatkan tutorialnya juga banyak ini. Nah, termasuk ada apa itu membuat karakter juga ada. Oke, di sini mungkin kata kuncinya adalah glass texture kemudian blender. Nah, di sini nanti bisa diterapkan. Nah, ini jadi membuat kayak gelas ini Mas, keren Mas ya. Oke. Terus tadi yang kata kunci dari Mas Fadal tadi ya. Itu kata kuncinya kalau ingin mendalami silahkan ini BPR kata kuncinya. BPR Texture Blender. Nanti supaya biar kelihatan Mas. Ini ya. Nah. Ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kelihatannya bisa realis, bisa mungkin teman-teman yang lain bisa nanti bisa ada pengetahuan ya bahwa tekstur itu tidak sekedar kita menempel gambar ya. Tetapi jika kita dalami lagi ada teknik namanya PBR ya, itu bisa kelihatan ada gelombangnya, ada kalau diraba itu rasanya ada permukaannya itu kasar gitu. Termasuk kayu itu juga itu ya.